Aku istri seorang polisi. Saat suamiku dinas di luar kota, anakku mengalami kecelakaan. Tak disangka setelah anakku sehat kami justru dibuat syok saat tahu suamiku mengadakan pesta pernikahan dengan wanita lain ternyata. Dimas sedang sarapan bersama aku dan Naila. Meja makan sederhana di ruang tengah terasa begitu hidup. Suara gelak tawa Naila, aroma roti panggang, dan sinar matahari yang masuk lewat jendela menciptakan suasana hangat yang jarang sekali kami dapatkan di tengah kesibukan Dimas sebagai perwira muda di kepolisian. "Papa, nanti Naila boleh nggak yang pilih hotel waktu kita liburan ke Bali?" tanya Naila sambil mengunyah roti. Dimas tertawa kecil, suaranya berat tapi lembut. "Waduh, boleh banget. Tapi jangan yang mahal-mahal ya, nanti papa kerja lembur terus buat nutupin biayanya." "Ah, papa kan polisi hebat. Gajinya pasti banyak," sahut Naila dengan gaya menggoda. Aku tersenyum melihat mereka berdua. "Naila, jangan manja. Papa itu kerja keras. Bukan cuma buat kita liburan, tapi juga buat masa depanmu." "Siap, Mama," jawab Naila, lalu memberi hormat seperti prajurit kecil. Dimas menatapku dan tertawa. "Wah, ini pasti keturunan Bu Komandan. Nanti kalau aku pulang, Naila udah jadi tentara nih." "Lebih baik jadi orang disiplin seperti papa," aku membalas, menatap wajahnya yang selalu terlihat tenang dan meyakinkan. Ia mengangkat alisnya, mendekat padaku, lalu berbisik, "Kalau kamu yang bilang begitu, aku jadi semangat 2 kali lipat." "Cie, papa gombal," seru Naila sambil tertawa keras. Dimas ikut tertawa, lalu dengan spontan menyuapkan potongan roti ke mulut anaknya. "Nih, biar anak papa tambah semangat juga." Aku hanya bisa menggeleng sambil tersenyum. Rumah kecil kami mungkin tidak mewah, tapi setiap pagi seperti ini terasa begitu sempurna. Aku sering berpikir, kebahagiaan memang sederhana. Cukup ada cinta, tawa, dan kehadiran orang yang kau sayangi. Setelah selesai makan, Dimas bersiap untuk berangkat. Ia mengenakan seragam dinasnya, lengkap dengan sepatu hitam yang mengilap dan topi kebanggaannya. Setiap kali melihatnya berseragam, ada rasa bangga yang sulit kujelaskan. Tapi di balik itu, juga ada ketakutan kecil. Tentang jarak, tentang waktu, tentang kemungkinan kehilangan. Ia menatapku lewat cermin sambil merapikan dasinya. "Aku cuma 7 bulan dinas di luar kota, sayang. Habis itu aku pulang dan kita liburan ke Bali, ya?" Aku berdiri di belakangnya, merapikan keras seragamnya yang sedikit miring. "Janji, jangan lupa video call tiap malam." Dimas tersenyum, lalu membalik tubuh, menatapku penuh kasih. "Siap, Bu Komandan." Ia memberi hormat dengan gaya lucu, lalu menunduk mencium tanganku. "Aku bakal kangen kalian." "Papa jangan bikin Mama nangis, ya?" kata Naila tiba-tiba. Kami berdua menoleh padanya bersamaan. Anak itu menatap kami dengan mata jernih. Wajahnya polos tapi serius. Dimas berjongkok, meraih bahu kecil Naila. "Papa janji nggak bikin Mama nangis. Papa janji jaga diri, kerja baik-baik, dan tiap malam video call kamu sama Mama. Setuju?" "Setuju," jawab Naila sambil menepuk bahu ayahnya, menirukan gaya orang dewasa. Kami bertiga tertawa lagi. Tapi di balik tawa itu, aku tahu, setiap perpisahan, sekecil apapun, selalu menyisakan ruang kosong di hati. Sebelum melangkah keluar, Dimas menatapku sekali lagi. "Kunci motor udah di tempat biasa, bensin penuh. Kalau ada apa-apa, langsung kabarin aku, jangan tunggu parah." Aku mengangguk. "Aku tahu, Mas. Kamu juga hati-hati di sana." Ia mengangguk pelan, lalu berjalan menuju pintu. Di ambang, ia berhenti sebentar, menatap rumah kami yang sederhana. "Aku suka rumah ini, rasanya damai. Kamu hebat, sayang." Kata-kata itu membuat dadaku sesak, campuran bahagia dan haru yang sulit kujelaskan. "Aku cuma berusaha jaga apa yang kamu bangun," jawabku pelan. Ia mendekat, mencium keningku, lalu pipi Naila. "Doain Papa, ya." Begitu Dimas melangkah keluar, suara mesin motornya terdengar, lalu perlahan menjauh. Aku dan Naila berdiri di teras, melambaikan tangan sampai sosoknya menghilang di tikungan.
Papa keren banget ya, Ma, kata Naila, matanya masih menatap jalan kosong. Iya, nak, aku menjawab lirih. Papa memang hebat. Setelah itu, aku mengajak Naila masuk. Rumah tiba-tiba terasa lebih sepi, meski baru beberapa menit ia pergi. Aku menatap meja makan, masih ada cangkir kopi Dimas yang belum habis. Aroma kopi hitamnya samar tapi menenangkan. Aku duduk di kursi yang tadi ia tempati, mengusap cangkir itu pelan. 7 bulan, ya, bisikku sendiri. Naila mendekat dan memeluk lenganku. Mama sedih? Aku tersenyum, mencoba menenangkan hatiku sendiri. Enggak, cuma kangen aja. Papa belum jauh, tapi Mama udah kangen. Kalau Naila sih nggak kangen, katanya dengan nada pura-pura tegar. Kan nanti Papa video call tiap malam. Aku tersenyum dan mengacak rambutnya. Iya, benar juga. Kami tertawa kecil, lalu melanjutkan kegiatan seperti biasa. Naila bersiap ke sekolah, dan aku membereskan meja makan sambil sesekali memandangi foto keluarga yang terpajang di ruang tamu. Foto kami bertiga di pantai Parangtritis, setahun lalu. Dimas memeluk aku dari belakang, sementara Naila tersenyum lebar di depan. Saat itu, aku merasa dunia ini baik-baik saja. Siang harinya, Dimas sempat mengirim pesan. Udah sampai, sayang. Baru masuk asrama. Tempatnya lumayan, tapi sinyal agak susah. Nanti malam aku video call ya. Aku tersenyum membaca pesannya. Iya, Mas. Hati-hati. Jangan lupa makan. Malamnya, benar saja, video call pertamaku dengan Dimas terasa hangat. Ia terlihat lelah tapi bahagia. Di belakangnya tampak kamar kecil dengan ranjang besi dan lemari kayu sederhana. Gimana Naila? Udah tidur? Tanya Dimas sambil meneguk air mineral. Udah, tadi capek habis les. Tapi sebelum tidur dia suruh aku bilang, Papa jangan lupa cium Mama lewat video call. Dimas tertawa keras. Anak itu makin pintar aja. Ia lalu menatap layar lebih dalam. Jadi, cium virtual, ya? Aku pura-pura manyun. Halah, gombal. Tapi kamu senyum, godanya lagi. Aku tak bisa menahan tawa. Percakapan itu berlanjut lama, sampai sinyalnya mulai patah-patah. Sebelum sambungan terputus, ia sempat berkata, aku janji, 7 bulan aja. Habis itu, Bali menunggu kita. Suara itu terhenti, dan layar ponsel gelap. Aku menatap pantulan wajahku sendiri di layar, mata yang sedikit berkaca, bibir yang menahan rindu. Sejak hari itu, hari-hariku berjalan berbeda. Tak ada lagi suara motornya tiap pagi, tak ada lagi candaannya saat sarapan. Tapi setiap malam, aku selalu menunggu panggilan video darinya. Kadang hanya 5 menit, kadang lebih dari sejam. Kami bicara tentang apa saja, dari makanan di mes, cuaca, sampai rencana kecil untuk masa depan. Dan setiap kali menatap wajahnya di layar, aku selalu merasa hal yang sama. Aku adalah istri paling beruntung di dunia. Suami ganteng, disiplin, dan anak manis yang sedang tumbuh remaja. Ia rajin memberi kabar, bahkan terkadang terlalu manis. Setiap malam video call, ia selalu bertanya hal-hal kecil. Apakah aku sudah makan? Apakah Naila belajar dengan baik? Dan apakah bunga di halaman sudah mekar? Nada suaranya menenangkan, senyumnya masih sama seperti waktu ia berpamitan di pagi yang penuh tawa itu. Namun memasuki bulan kedua, sesuatu mulai berubah. Awalnya, aku hanya berpikir ia sedang benar-benar sibuk. Tapi lama-kelamaan, perubahan itu makin jelas. Panggilannya jadi jarang, pesannya makin pendek, dan seringkali hanya berisi 1-2 kata, capek, sayang, tidur dulu, atau, maaf, rapat mendadak. Suatu malam, saat makan malam bersama Naila, aku tak sengaja melamun terlalu lama di depan piring nasi yang hampir dingin. Ma, suara lembut Naila memecah keheningan. Ayah lagi sibuk banget, ya? Aku tersadar, menatap wajah putriku yang mulai beranjak remaja. Matanya bening, penuh rasa ingin tahu. Mungkin ada operasi, jawabku pelan, mencoba menenangkan perasaanku sendiri. Polisi kan kadang gak bisa kasih tahu detailnya. Sayang, rahasia negara. Naila mengangguk, tapi ekspresinya masih murung. Tapi biasanya kan ayah sempat video call.
Sekarang malah cuma chat singkat. Aku mengusap rambutnya lembut. Ayah pasti capek. Kita doain aja semoga ayah baik-baik di sana. Ia menunduk, memainkan sendoknya. Naila kangen. Aku tersenyum tipis. Mama juga. Tapi dalam hati, ada rasa yang tak bisa kuabaikan. Rasa yang samar, seperti dingin yang merayap tanpa permisi. Malam itu aku mencoba menghubungi Dimas. Sudah 2 hari ia tidak memberi kabar. Padahal biasanya ia sempatkan menelpon meski hanya sebentar. Nada sambung terdengar lama, lalu berhenti. Tidak dijawab. Aku mengetik pesan. Mas, kamu di mana? Aku dan Naila kangen banget. Beberapa menit kemudian, pesan itu centang 2, tapi tidak dibalas. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. Setengah jam. Masih sunyi. Kutatap layar ponsel, berharap notifikasi muncul. Tapi yang ada hanya pantulan wajahku sendiri, tampak letih dan cemas. Keesokan paginya, saat aku sedang menyiapkan sarapan, ponselku bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Aku langsung mengangkat dengan nada riang yang sengaja kututup-tutupi dari gugupku. Halo, Mas. Dari seberang, suara Dimas terdengar serak. Sayang, maaf ya, aku baru sempat telpon. 2 hari ini sibuk banget, ada pelatihan dan patroli malam. Oh, pantes. Jawabku sambil mencoba tersenyum walau ia tak bisa melihat. Aku kira kamu kenapa-kenapa. Enggak, sayang. Aku baik-baik aja kok. Ada apa, Mas? Suaramu kayak capek banget. Iya, cuma kurang tidur aja, katanya cepat, seolah ingin menutup pembicaraan itu. Gimana Naila? Naila sehat. Dia belajar terus, katanya mau masuk SMP favorit. Bagus dong, Papa bangga. Tapi setelah itu, suasana hening. Tak ada lagi gurauan, tak ada tawa hangat seperti biasanya. Suara di seberang terdengar terburu-buru, lalu ia berkata, sayang, aku harus rapat lagi nih. Nanti aku telepon malam, ya? Jam berapa? Tanyaku pelan. Belum tahu, tergantung selesai jam berapa. Mas, jangan lupa makan ya, kamu kelihatan. Telepon sudah terputus sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku. Aku menatap layar ponsel yang tiba-tiba gelap. Entah kenapa, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan membingungkan. Setiap kali aku mencoba menghubunginya, alasannya selalu sama, rapat malam, patroli, tugas mendadak. Kadang ia hanya membalas pesan setelah berjam-jam. Suatu malam, aku menunggu panggilan video dari Dimas. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Biasanya, kalau benar-benar sibuk, ia tetap sempat mengirim pesan singkat. Tapi kali ini tidak. Aku menatap layar ponsel, lalu berkata pelan, Mas, kamu kemana sih? Naila keluar dari kamar, masih mengenakan piyama. Mama belum tidur? Aku menggeleng. Nunggu ayah video call. Belum juga. Belum. Anak itu duduk di sampingku, menatap layar ponsel kosong. Mungkin ayah lagi jagain penjahat. MA. Aku tersenyum tipis, mencoba ikut tertawa kecil. Iya, mungkin. Kalau ayah pulang nanti, Naila mau peluk lama-lama. Aku menatapnya, dada terasa sesak. Nanti ayah pasti senang dengar itu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan singkat dari Dimas. Sayang, jangan khawatir ya. Aku lagi di luar kota bentar, ada tugas tambahan. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Di luar kota, gumamku. Bukannya dia sudah di luar kota selama ini? Aku mengetik balasan. Tugas tambahan di mana, Mas? Kok nggak bilang dari kemarin? Balasannya muncul 2 jam kemudian. Rahasia operasi. Nanti aku jelasin. Kata rahasia operasi membuatku bungkam. Aku tahu, pekerjaan Dimas memang tidak bisa banyak diceritakan. Tapi entah kenapa, kali ini terasa berbeda. Bahasanya kaku, dingin. Tidak ada sapaan sayang seperti dulu. Tidak ada emoji, tidak ada candaan. Suatu sore, aku sedang menyapu teras ketika tetangga depan rumah,
Bu Yani, menyapaku. Bu Dimas, sudah lama nggak lihat Mas Dimas video call bareng di depan rumah, ya? Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Iya, Bu. Katanya lagi sibuk banget. Bu Yani menatapku, matanya penuh rasa ingin tahu. Wah, semoga bukan karena hal-hal aneh ya. Soalnya saya pernah dengar, kalau suami jarang kasih kabar, biasanya. Aku cepat memotong, mungkin benar-benar sibuk, Bu. Oh iya, maaf ya, saya cuma khawatir. Aku tersenyum sopan, tapi dalam hati ada sesuatu yang menggelitik. Kalimat hal-hal aneh itu berputar di kepalaku sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menelepon lagi. Sambungan tersambung, tapi bukan suara Dimas yang menjawab. Suara perempuan. Halo? Aku terdiam. Ini, saya mau bicara dengan Pak Dimas. Oh, maaf. Barusan beliau keluar, Mbak. Mungkin nanti sore balik. Jawab perempuan itu ramah tapi terdengar ragu. Aku berusaha tetap tenang. Ini siapa ya? Teman kantornya, Mbak. Saya Dina. Dina. Nama itu berputar di kepalaku lama. Begitu sambungan terputus, aku menatap ponsel dengan tangan bergetar. Teman kantor, katanya. Tapi kenapa suaranya terdengar begitu? Dekat? Malamnya, aku mencoba menghubungi Dimas lagi. Kali ini dijawab. Halo, sayang. Suaranya lembut tapi terburu-buru. Kamu tadi di teleponnya? Aku coba hubungi tapi yang angkat perempuan. Oh, itu Dina, staf bagian administrasi. Dia kebetulan pegangin HP-ku waktu aku lagi rapat. Dina? Tanyaku, mencoba menahan nada suaraku agar tidak terdengar curiga. Iya, dia orangnya baik, bantu aku urus laporan. Oh. Aku terdiam sebentar. Kamu sering bareng dia? Namanya juga kerja, sayang. Tapi jangan mikir macam-macam ya. Aku di sini kerja, bukan main. Aku nggak mikir macam-macam. Mas, aku berbohong. Cuma kaget aja. Udah, jangan khawatir. Aku sayang kamu dan Naila. Suara itu terdengar meyakinkan, tapi entah kenapa, tidak lagi terasa hangat seperti dulu. Malam itu aku duduk di ruang tamu, lampu sudah redup. Aku menggenggam ponsel erat-erat sambil menatap foto Dimas di layar. Senyum yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa asing. Dari kamar, Naila memanggil pelan, "Ma, ayah udah video call belum?" Aku menghela napas panjang. "Belum, Nak. Ayah masih sibuk." "Bilangin ayah jangan lupa kirim video buat tugas sekolah Naila ya. Teman-teman semua bikin video sama orang tuanya." Aku memaksakan senyum. "Nanti Mama ingatkan." Begitu Naila menutup pintu kamarnya, aku menatap langit-langit. Ada sesuatu yang menyesakkan dada. Bukan hanya rindu, tapi firasat buruk yang tak mau pergi. Pesan terakhir Dimas malam itu hanya berbunyi, "Maaf nggak bisa video call. Sinyal jelek. Aku capek banget. Besok aja ya." Suara di seberang begitu cepat, panik, dan membuat napasku tercekat. "Bu, ini dari RS Mitra Sejahtera. Anak ibu, Naila Dimas Putri, baru saja dibawa ke UGD. Motor yang dikendarainya tertabrak mobil saat pulang dari tempat les." Dunia seperti berhenti berputar. Suara di telingaku mendadak hilang, hanya detak jantungku yang terdengar keras, berpacu dengan langkahku yang kacau. Aku bahkan tak ingat bagaimana aku bisa mengenakan sandal dan mengambil kunci motor. Yang kuingat hanyalah satu hal, aku harus ke rumah sakit. Sekarang juga. Jalan malam itu tampak kabur oleh air mata. Lampu-lampu jalan seperti berputar, mataku pedih, tanganku gemetar menggenggam setang motor. Dalam hati aku terus berdoa, "Ya Tuhan, jangan ambil anakku, jangan ambil satu-satunya alasan aku bertahan." Begitu sampai di rumah sakit, suara sirine dan langkah tergesa para perawat membuatku semakin panik. Aku langsung menghampiri meja informasi, napasku tersengal. "Anak saya, Naila Dimas Putri. Katanya dibawa ke sini. Di mana dia?" Petugas itu segera berdiri, memanggil suster. "UGD nomor 3, Bu. Cepat ke kanan, lalu belok kiri."
Aku berlari tanpa peduli siapa yang kutabrak. Dadaku serasa mau meledak. Begitu pintu ruang UGD terbuka, aku melihatnya, Naila terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang, darah menetes dari pelipisnya. Tubuhnya penuh luka, celananya sobek di lutut, dan selang infus sudah menancap di tangannya. Naila, suaraku pecah. Aku mendekat, tapi suster menahan bahuku. Bu, mohon jangan mendekat dulu. Kami sedang melakukan tindakan. Aku hanya bisa berdiri terpaku. Melihat wajah anakku yang pucat, bibirnya kering, dan napasnya yang naik turun pelan. Dalam sekejap, semua yang pernah terasa berat di hidupku lenyap. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Seorang dokter keluar dari balik tirai hijau, membuka masker, wajahnya serius. Bu, kondisi anak ibu cukup kritis. Kami sudah lakukan CT scan, dan tampak ada pendarahan di kepala bagian kanan. Kami perlu lakukan operasi sesegera mungkin. Aku menatapnya, tubuhku gemetar hebat. Pendarahan? Tapi Naila tadi siang masih sehat. Dok, dia cuma keles. Saya mengerti, Bu. Tapi benturannya cukup keras. Kami nggak bisa menunda. Kalau terlambat, bisa berbahaya. Aku mengangguk cepat, hampir terisak. Lakukan apapun, Dok. Tolong selamatkan anak saya. Dokter itu menatapku dengan empati. Kami akan lakukan yang terbaik, Bu. Mohon kuat, ya. Begitu dokter pergi, aku menatap pintu ruang operasi yang tertutup rapat. Kakiku lemas. Aku bersandar ke dinding, menangis tanpa suara. Aku mengambil ponsel, tangan gemetar mencoba menghubungi Dimas. Nada sambung berdering. Sekali, 2 kali, tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Layar menunjukkan, nomor tidak dapat dihubungi. Mas, tolong angkat. Mas, bisikku putus asa. Aku mencoba menelpon berkali-kali, tapi hasilnya sama. Ponselnya mati. Aku duduk di kursi ruang tunggu, menatap kosong ke lantai putih rumah sakit. Wajah-wajah orang berlalu lalang di sekitarku, tapi aku tak lagi peduli. Yang kupikirkan hanya Naila, dan Dimas yang entah di mana. Setiap detik terasa seperti jam. Setiap detak jantung seperti palu yang memukul dadaku. Suster menghampiri, memegang bahuku pelan. Bu, operasi sedang berlangsung. Kami akan kabari kalau sudah selesai. Ibu istirahat dulu, ya? Aku hanya menggeleng. Saya mau di sini aja. Ia mengangguk, lalu pergi. Aku kembali menatap ponselku. Tak ada pesan, tak ada panggilan masuk. Air mataku mengalir begitu saja. Mas, anak kita dioperasi, kamu di mana? Beberapa jam berlalu. Pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Dokter keluar, wajahnya lelah tapi tenang. Operasinya sudah selesai, Bu. Kami berhasil hentikan pendarahan. Tapi Naila masih harus diawasi di ruang ICU. Masa kritisnya 24 jam pertama. Aku menutup mulutku, menangis lega. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Sekarang yang penting, Ibu tetap tenang dan kuat. Anak Ibu butuh dukungan. Aku mengangguk, meski seluruh tubuhku terasa kosong. Begitu diperbolehkan masuk melihat Naila di ICU, langkahku terasa berat. Ruang itu dingin. Suara mesin monitor berdentang pelan. Di sana, Naila terbaring dengan kepala dibalut perban, wajahnya pucat seperti kertas. Aku mendekat, menggenggam tangannya yang dingin. Naila, ini Mama, sayang. Tidak ada reaksi. Hanya bunyi bep pelan dari alat di samping ranjang. Aku menunduk, air mataku menetes di punggung tangannya. Bangun, Nak. Mama di sini. Jangan tinggalin Mama, ya. Malam semakin larut. Udara rumah sakit menusuk tulang. Aku masih di ruang tunggu, tak beranjak sedikit pun. Sesekali suster datang mengecek, menawarkan teh atau air putih. Aku hanya menggeleng. Yang kulakukan hanya satu hal, mencoba menelpon Dimas berulang kali. Nomornya tetap tidak aktif. Pesan-pesanku tidak pernah dibalas. Mas, Naila kecelakaan. Dia di ICU sekarang. Tolong segera ke rumah sakit. Mas, anak kita dioperasi. Aku butuh kamu di sini. Kenapa kamu nggak jawab?
Mas, aku takut, aku nggak bisa sendiri. Semua pesan itu hanya berakhir dengan 2 centang abu-abu. Tak ada tanda kehidupan di seberang sana. Pagi datang tanpa aku sadari. Aku belum tidur sejak malam. Mataku bengkak, wajahku pucat. Tapi aku tetap di sana, menggenggam tangan Naila. Setiap kali monitor berdentang sedikit lebih cepat, jantungku ikut melompat. Seorang suster masuk, mengecek kondisi. Bu, anak ibu stabil. Itu pertanda baik. Aku mengangguk, mengusap kepala Naila pelan. Kamu hebat, Nak. Mama tahu kamu kuat. Tapi di sela-sela harapan itu, hatiku penuh kemarahan dan kecewa. Kemana Dimas? Mengapa tak ada kabar? Apakah ia benar-benar sibuk? Atau sudah tidak peduli lagi? Aku menatap ponsel yang tergeletak di pangkuanku. Dalam hati aku berbisik lirih, Mas, kamu janji jaga Naila, janji jaga keluarga ini. Tapi sekarang, aku sendirian di sini, berjuang sendiri. Air mataku kembali jatuh. Rumah sakit itu penuh orang. Tapi aku merasa menjadi manusia paling sepi di dunia. Malam berikutnya, ketika dokter berkata kondisi Naila mulai membaik, aku hampir tak percaya. Aku mencium keningnya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Tuhan. Namun, rasa syukur itu tetap terasa hampa. Karena di sisi ranjang itu, tempat seharusnya seorang ayah berdiri dengan mata cemas dan doa yang sama, hanya ada aku. 3 bulan berlalu, dan aku sudah hafal setiap lorong rumah sakit itu. Bau antiseptik seperti menempel di kulitku. Suara mesin infus, langkah perawat, dan bunyi roda berangkar seakan menjadi musik latar hidupku yang baru. Naila akhirnya sadar, tapi tubuhnya lemah. Dokter bilang, ia butuh terapi rutin agar bisa berjalan normal lagi. Setiap kali ia mencoba menggerakkan kaki kirinya dan gagal, matanya memerah menahan tangis. Bu, Naila capek. Suaranya lirih, tapi tajam menembus dadaku. Aku mengusap keningnya lembut. Kita pelan-pelan, ya? Nak, ibu yakin kamu bisa. Ibu di sini, nggak kemana-mana. Tapi dalam hati aku tahu, bukan hanya Naila yang berjuang. Aku juga. Aku menjual cincin kawin kami, anting kecil peninggalan ibu, bahkan motor yang dulu dibeli Dimas dengan penuh bangga. Semua demi biaya terapi dan obat. Bulan pertama, aku masih yakin Dimas akan segera pulang. Tapi setelah 3 bulan berlalu, harapanku mulai luntur. Pesan darinya semakin jarang, dan setiap kali muncul, isinya selalu sama. Maaf, aku sibuk. Jaga Naila baik-baik. Tak ada pertanyaan, bagaimana kondisi anak kita? Atau, kamu kuat, kan? Hanya kalimat datar yang terasa seperti dikirim tanpa perasaan. Malam itu aku duduk di depan rumah kontrakan, menatap langit yang penuh awan. Angin membawa dingin yang menyusup sampai tulang. Aku menatap ponsel yang diam, berharap ia tiba-tiba menelepon, menjelaskan semuanya. Tapi tak ada. Telepon hanya bergetar saat pesan dari pihak rumah sakit masuk. Ibu, tolong segera melunasi tagihan ruang rawat Naila. Kami beri waktu sampai akhir minggu. Aku menatap pesan itu lama. Bibirku bergetar. Akhir minggu, bisikku. Aku bahkan tak tahu dari mana harus mencari uang sebanyak itu. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah Bu Rini, tetangga sebelah yang sering membantu. Bu, maaf banget, kalau boleh, saya pinjam dulu 1 juta. Nanti saya ganti. Demi Tuhan, kataku dengan suara nyaris serak. Bu Rini menatapku iba. Kamu ini perempuan kuat, Dev. Tapi sampai kapan kamu mau nunggu suamimu itu? Udah 3 bulan, kan? Aku terdiam, menggigit bibir. Dia cuma sibuk, Bu. Mungkin tugasnya berat. Bu Rini menghela napas. Kalau sibuk, bukan berarti hilang kabar, Dev. Kadang, perempuan itu terlalu sabar sama orang yang bahkan gak peduli. Kata-katanya menamparku, tapi aku hanya tersenyum lemah. Saya gak mau Naila dengar kalau ayahnya dibilang buruk. Bu, dia masih percaya kalau ayahnya pahlawan. Bu Rini menyerahkan uang itu. Ambil ini dulu, tapi janji, ya, jangan cuma nunggu. Hidup harus jalan. Aku mengangguk, menahan tangis. Beberapa hari kemudian, Naila mulai menjalani fisioterapi.
Setiap gerakan kecil adalah perjuangan besar baginya. Pelan-pelan, sayang, lututnya diangkat sedikit, ujar terapis dengan sabar. Aduh, sakit, Bu. Naila meringis, tapi tangannya menggenggam jemariku kuat-kuat. Aku tersenyum paksa. Sakit itu tandanya kamu berjuang. Nak, nanti kamu bisa lari lagi seperti dulu. Naila menatapku dengan mata berair. Ayah tahu nggak, Bu, Naila udah bisa berdiri. Aku tercekat. Ayah pasti senang kalau tahu. Terus, kenapa ayah nggak pernah datang? Pertanyaan itu membuat dadaku terasa seperti ditusuk. Aku menarik napas panjang. Mungkin ayah lagi kerja di tempat yang jauh banget, sayang. Tapi ibu yakin, kalau dia tahu kamu sembuh, dia pasti pulang. Naila mengangguk, walau tampak tak yakin. Ia menunduk lagi, melanjutkan latihan. Malamnya, aku memberanikan diri menelepon Dimas lagi. Nomornya aktif. Aku menekan, panggil, dengan jantung berdetak keras. 3 kali nada sambung, lalu tersambung. Halo, Mas? Suaranya pelan, nyaris malas. Mas, ini aku. Naila udah mulai bisa jalan lagi. Tadi terapinya bagus banget. Oh, ya? Syukurlah. Hening. Aku menunggu, berharap ia bertanya lebih lanjut. Tapi ia diam. Mas, kamu sehat? Udah 3 bulan kamu gak pulang. Aku sibuk banget, Dev. Banyak operasi mendadak. Jangan ganggu dulu, ya? Mas, aku gak ganggu. Aku cuma... Tiba-tiba nada sambung terputus. Ia menutup telepon. Aku terdiam lama, menatap layar ponsel yang gelap. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa kamu berubah, Mas? Bisikku. Malam-malam berikutnya aku tak bisa tidur. Setiap kali ponselku bergetar, jantungku berdebar. Tapi selalu bukan Dimas. Kadang pesan singkat dari pasien yang aku bantu menjual kue, kadang pengingat tagihan rumah sakit. Aku mencoba tetap kuat di depan Naila, walau rasanya dunia sedang runtuh pelan-pelan. Suatu sore, Naila duduk di kursi roda di teras, memandangi jalan. Bu, Naila mau sekolah lagi. Biar bisa ketemu teman-teman. Aku menatapnya penuh sayang. Boleh, tapi nanti, setelah kaki kamu kuat, ya? Ia menggeleng. Kalau nunggu kuat, bisa lama. Naila bisa belajar pakai kursi roda. Kok? Aku tersenyum bangga sekaligus sedih. Kamu anak hebat. Ayah pasti bangga juga, ya? Pertanyaan itu lagi, dan lagi-lagi aku tak punya jawaban. Aku hanya mengangguk pelan. Iya, sayang. Pasti bangga. Di dalam hati aku berdoa, bukan hanya agar Naila sembuh, tapi juga agar Dimas ingat bahwa ia punya keluarga yang menunggu. Beberapa hari kemudian, uang hasil pinjaman dan penjualan barang-barang mulai menipis. Aku mencari pekerjaan sambilan. Menawarkan kue buatan sendiri ke warung, menitipkan nasi bungkus ke tukang ojek. Kadang aku pulang dengan uang sedikit, tapi cukup untuk membeli susu dan beras. Suatu malam, aku duduk di dapur sambil menatap foto keluarga di dinding. Aku, Dimas, dan Naila tersenyum di pantai. Dulu, Dimas yang memotret sambil tertawa. Lihat, ini keluarga kecil paling bahagia. Sekarang, foto itu seperti luka yang membeku. Aku mengambil ponsel, menulis pesan panjang. Mas, Naila butuh kamu. Aku juga. Aku tahu kamu sibuk, tapi tolong, jangan diam terus. Aku capek berjuang sendiri. Pesan itu kutatap lama. Lalu kubatalkan. Apa gunanya? Setiap pesan dariku hanya dibalas dingin, atau tak dibalas sama sekali. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu jalan yang berkedip. Dalam hati aku berbisik, kalau kamu sudah lupa, setidaknya aku masih di sini, menjaga sisa dari keluarga kita yang dulu kamu banggakan. Tanganku gemetar memegang ponsel. Suara wanita itu masih terngiang di telingaku, tajam, tegas, dan penuh keyakinan. Dimas menikah? Dengan wanita lain? Tidak, tidak mungkin. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Jemariku terasa kaku. Kupanggil namanya pelan, seperti berharap ia muncul di hadapanku dan menjelaskan semuanya.
Dimas. Tapi yang ada hanya hening. Dan di dalam hening itu, ada sesuatu yang pelan-pelan patah. Sore itu langit mulai mendung. Hujan tipis turun, membasahi halaman depan kontrakan. Aku duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah jalanan yang sepi. Naila sedang tidur di dalam kamar setelah terapi. Tubuh kecilnya masih lemah, tapi wajahnya tenang. Aku menatap ponsel lagi. Nomor yang tadi menelepon masih tersimpan di daftar panggilan. Setelah ragu beberapa menit, aku menekan tombol panggil. Nada sambung. 1 kali, 2 kali, lalu tersambung. Halo? Suara wanita itu terdengar lagi, dingin. Ini, saya, Risa, istri Dimas. Oh, jadi benar kamu istrinya, jawabnya dengan nada sinis. Saya kira cuma ngaku-ngaku. Aku menelan ludah, mencoba menahan nada suaraku agar tetap tenang. Tolong jelaskan, tadi kamu bilang apa soal Dimas? Aku tidak mau terlibat urusan rumah tangga orang, Bu. Tapi saya kasihan sama teman saya. Dia akan menikah dengan pria yang ternyata masih punya istri sah. Teman kamu siapa? Namanya Clara. Kami kerja di rumah sakit tempat Pak Dimas bertugas. Aku tersentak. Rumah sakit? Iya. Dan selama ini, Dimas selalu bilang kalau dia duda. Istrinya meninggal karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Semua orang di rumah sakit tahu ceritanya. Bahkan dia sudah pesan gedung untuk resepsi minggu depan. Aku terdiam. Napasku tercekat. Tidak mungkin. Kami masih menikah secara sah. Kami punya anak. Kalau begitu, saya sarankan ibu datang sendiri ke sini dan buktikan. Katanya dingin, sebelum menutup telepon begitu saja. Tanganku lemas. Ponsel hampir terjatuh ke lantai. Aku menatap lantai lama, sementara air mataku mulai menetes satu persatu. Dimas, apa benar kamu setega itu? Suara hujan makin deras, seperti menggema bersama suara di kepalaku. Semua alasanmu, rapat malam, ponsel mati, pesan singkat, semua tiba-tiba terasa masuk akal dengan cara yang menyakitkan. Malam itu, aku duduk di sisi tempat tidur Naila. Ia terlelap, napasnya teratur. Aku mengusap rambutnya perlahan. Sayang, ayah kamu di mana? Ya, bisikku lirih. Tapi Naila tetap diam, dunia kecilnya masih tenang. Aku menatap wajah anakku lama-lama, lalu berbisik pelan, Ibu janji, kalau benar ayah sudah lupakan kita, ibu tetap akan berjuang buat kamu. Air mataku jatuh di pipinya yang mungil. Keesokan harinya, aku tak bisa menahan diri lagi. Aku mencari informasi tentang rumah sakit tempat Dimas bertugas. Setelah beberapa kali bertanya lewat teman lamanya dan sedikit mencari di internet, akhirnya aku menemukan alamatnya, rumah sakit swasta besar di kota lain. Sekitar 3 jam perjalanan dari sini. Aku memutuskan untuk pergi. Aku tak membawa banyak barang, hanya tas kecil, berkas terapi Naila, dan foto keluarga kami. Bu Rini sempat mencoba menahanku. Risa, kamu yakin mau ke sana sendirian? Kalau benar suamimu berselingkuh, kamu siap? Aku menatapnya, menelan ludah. Saya nggak mau percaya gosip, Bu. Saya cuma mau dengar kebenaran langsung dari dia. Bu Rini memegang bahuku. Kalau begitu, jangan cuma dengar. Lihat dengan mata kepala sendiri. Perjalanan terasa panjang. Setiap detik di dalam bus terasa menyiksa. Aku memandangi ponsel berkali-kali, berharap Dimas menelepon, tapi tetap sunyi. Sesampainya di rumah sakit, aku berdiri di depan lobi, jantungku berdetak cepat. Aku bertanya pada resepsionis, "Permisi, saya mau bertemu Dokter Dimas Prasetyo. Dia dinas di sini, kan?" Perempuan di meja resepsionis menatapku sebentar, lalu tersenyum sopan. "Oh, Dokter Dimas ya, Bu. Beliau ada di ruang bedah. Tapi sepertinya lagi rapat dengan calon istrinya." Aku tercekat. Calon istrinya? Ya, Bu Clara. Mereka pasangan baru yang mau menikah minggu depan. Semua staf sudah dapat undangan. Aku merasa lututku goyah. Dunia seolah berputar pelan. Boleh saya tahu di mana ruang rapatnya? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Beberapa menit kemudian, aku berdiri di depan pintu ruang rapat.
Dari balik kaca, kulihat sosok itu. Dimas. Dengan jas dokter putih, senyum di wajahnya, duduk di sebelah seorang wanita muda berambut panjang yang tampak cantik dan elegan. Pasti Clara. Mereka tampak akrab, tertawa bersama. Jantungku seperti diremas. Aku menggigit bibir, berusaha menahan isak. Saat rapat selesai, aku memberanikan diri melangkah masuk. Mas Dimas. Ia menoleh. Seketika wajahnya pucat. Risa? Suaranya gemetar. Clara menatap kami bergantian, bingung. Pak, ini siapa? Aku menatapnya lurus. Aku istrinya. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Dimas berdiri, mencoba mendekat. Risa, jangan bikin malu. Kita bicarakan di luar. Aku menatapnya tajam. Malu? Kamu yang mau menikah lagi tanpa menceraikan aku, Mas. Siapa yang harusnya malu di sini? Clara mundur satu langkah. Wajahnya kaget. Kamu bohong, Mas. Kamu bilang istrimu sudah meninggal. Clara, aku bisa jelaskan. Jangan, potongku keras, air mata jatuh di pipi. Jelaskan ke aku dulu, Mas. Apa salahku sampai kamu tega begini? Waktu Naila kecelakaan, kamu di mana? Saat aku jual semua perhiasan buat bayar rumah sakit, kamu kemana? Dimas terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Clara menatapnya dengan tatapan muak, lalu berlari keluar ruangan. Aku memelototinya. Kamu hancurkan rumah tangga kita, Mas. Kamu bukan cuma mengkhianati aku, tapi juga anakmu sendiri. Dimas menunduk, wajahnya kelabu. Aku cuma capek, Riz. Aku butuh hidup baru. Aku tertawa getir. Hidup baru? Dengan kebohongan? Malam itu udara terasa lembab. Angin berembus pelan lewat jendela kamar, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Lampu di kamar hanya menyala redup, menyisakan bayangan samar di dinding. Aku menatap langit-langit cukup lama, tapi mataku tak mau terpejam. Setiap kali memejamkan mata, suara wanita itu kembali bergema di kepalaku. Pak Dimas bilang dia duda. Dan minggu depan, dia menikah dengan teman saya. Aku menggenggam selimut erat-erat, mencoba menahan perih di dada yang makin dalam. Di sisi lain tempat tidur, Naila tampak tidur nyenyak. Wajahnya tenang, hanya sesekali meringis kecil saat bergeser dengan bantuan tongkatnya yang kini bersandar di ujung kasur. Anakku yang dulu lincah berlari di halaman kini berjalan tertatih, tapi semangatnya tidak pernah padam. Aku mengusap rambutnya pelan. Tiba-tiba ia membuka mata, menatapku dengan pandangan polos. Bu, suaranya pelan, hampir berbisik. Aku tersenyum kecil, menunduk. Iya, sayang, belum tidur? Ia menggeliat pelan, lalu bertanya lirih, ayah bentar lagi pulang, ya? Katanya 7 bulan, kan? Sekarang udah hampir, Bu. Dadaku langsung sesak. Aku menelan ludah, lalu berusaha tersenyum. Iya, sayang. Ibu juga kangen. Mungkin ayah lagi banyak tugas. Tapi nanti, pasti pulang. Naila tersenyum kecil, lalu menutup mata lagi. Kalau ayah pulang, aku pengen peluk ayah lama-lama, katanya pelan sebelum tertidur kembali. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku membelai pipinya lembut dan berbisik. Semoga saja, sayang. Semoga ayah masih ingat kita. Begitu fajar menyingsing, aku sudah duduk di meja makan. Cangkir teh di depanku sudah dingin, tapi pikiranku justru semakin panas. Setiap detik terasa seperti perang batin, antara ingin tahu kebenaran dan takut hancur karenanya. Akhirnya, aku memutuskan. Aku tidak bisa terus menunggu dalam ketidakpastian. Aku bangkit dari kursi, mengambil tas kecil dari lemari, dan membuka laci yang berisi dokumen pribadi Dimas. Fotokopi KTP, kartu dinas, surat penugasan. Mataku berhenti di surat yang dulu ia berikan waktu berpamitan. Di sana tertera jelas, Rumah Sakit Sentosa Medika, Bandung. Tanganku bergetar, tapi hatiku mantap. Hari ini aku akan ke sana. Aku harus tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum berangkat, aku menyiapkan sarapan sederhana untuk Naila.
bubur ayam instan dan segelas susu hangat. "Bu, ibu mau kemana?" tanya Naila, matanya masih sayu tapi penasaran. "Ibu mau urus sesuatu, sayang. Cuma sebentar. Nanti ibu pulang sore. Boleh aku ikut?" Aku tersenyum sambil menggeleng. "Belum, ya. Naila harus latihan jalan dulu. Kan minggu depan mau kontrol ke dokter." Ia mengangguk pelan, meski terlihat kecewa. "Ibu hati-hati, ya." Aku mengecup keningnya. "Selalu." Perjalanan menuju Bandung terasa sangat panjang. Di dalam bus, aku duduk di dekat jendela, menatap pemandangan yang berlari cepat. Pikiranku terus memutar kenangan lama. Dimas yang dulu romantis, yang selalu menyiapkan teh setiap pagi, yang mencium keningku sebelum berangkat kerja. Lalu perlahan berubah, jadi Dimas yang dingin, sibuk, sulit dihubungi, dan kini mungkin bukan milikku lagi. "Ya Tuhan," bisikku pelan, "kalau benar dia mengkhianati kami, beri aku kekuatan untuk menerimanya." Siang hari, aku tiba di depan rumah sakit Sentosa Medika. Bangunannya megah, dengan logo besar berwarna biru di atas pintu utama. Aku berdiri sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menata perasaan sebelum melangkah masuk. Resepsionis menyapaku ramah. "Selamat siang, Bu. Bisa saya bantu?" "Saya mau bertemu dengan Dr. Dimas Prasetyo. Beliau sedang dinas di sini, kan?" Resepsionis menatap layar komputernya, lalu mengangguk. "Benar, Bu. Dr. Dimas sedang ada di ruang rapat lantai 2. Tapi beliau baru saja selesai meeting bersama calon istrinya, Dr. Clara." Aku terdiam. Suara wanita itu di telepon tiba-tiba terasa begitu nyata. "Calon istrinya?" Suaraku hampir tak terdengar. "Iya, Bu. Semua staf di sini tahu. Mereka mau menikah minggu depan." Aku merasa darahku berhenti mengalir. Tangan yang menggenggam tas terasa dingin. Namun aku menahan air mata, menegakkan tubuh, dan berkata pelan, "Terima kasih. Saya ingin bertemu langsung." Langkahku terasa berat ketika menaiki tangga menuju lantai 2. Setiap anak tangga seperti membawa beban kenangan, 7 tahun pernikahan, 1 anak, 1000 janji. Dan kini mungkin semua itu hanya tinggal debu. Dari kejauhan, aku melihat pintu ruang rapat terbuka sedikit. Aku mengintip pelan. Dimas duduk di dalam. Rapi dengan jas putih, rambut disisir ke belakang, senyum menghiasi wajahnya, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Di sebelahnya, seorang wanita muda berambut panjang duduk anggun. Mereka tertawa bersama, membicarakan sesuatu yang tampak begitu akrab. Aku ingin berteriak, ingin menerobos masuk dan menamparnya di depan semua orang. Tapi kakiku tak mau bergerak. Aku hanya berdiri di sana, membeku, dengan air mata jatuh satu persatu. Beberapa menit kemudian, rapat selesai. Para staf keluar satu persatu, hingga akhirnya tinggal Dimas dan wanita itu. Aku memberanikan diri masuk. "Mas Dimas." Suaraku pelan, tapi cukup membuatnya menoleh. Wajahnya langsung pucat. "Risa?" katanya lirih, seolah melihat hantu. Wanita di sebelahnya menatap heran. "Mas, ini siapa?" Aku menatapnya tajam. "Saya istrinya." Ruangan seketika hening. Wanita itu membelalak, sementara Dimas menunduk. Aku melangkah mendekat. 7 bulan kamu bilang dinas, tapi ternyata kamu di sini, dengan wanita lain?" "Risa, tolong jangan di sini. Kita bicarakan di luar," katanya terbata. "Kenapa? Malu? Kamu gak malu waktu bilang ke orang-orang kalau kamu duda?" Wanita itu menatapnya tajam. "Dimas, kamu bilang istrimu sudah meninggal. Jadi ini kebohongan semua?" Dimas terdiam, wajahnya pucat pasi. Aku menatapnya dengan mata berair. "Waktu anakmu hampir mati di rumah sakit, kamu di mana, Mas?" "Aku jual semua perhiasanku buat operasi Naila. Sementara kamu di sini, tertawa dengan wanita lain." Dimas menutup wajahnya. Aku gak bermaksud nyakitin kamu." Aku tersenyum getir. "Terlambat. Kamu udah hancurin semuanya." Langit sore tampak kelabu saat bus berhenti di terminal kota itu.
Aku menggandeng tangan Naila yang masih berjalan dengan bantuan tongkat kecil. Tubuhnya mungil, tapi matanya berbinar. Ia pikir kami sedang bepergian untuk kejutan menyenangkan. Padahal di dadaku, badai sedang bergulung pelan. "Bu, ini kota tempat ayah kerja, ya?" tanyanya polos, sambil menatap bangunan tinggi yang baru pertama kali dilihatnya. Aku tersenyum, meski wajahku terasa kaku. "Iya, sayang. Kita mau cari ayah, biar Naila bisa kasih pelukan langsung nanti." Naila tertawa kecil. "Aku udah siapin surat buat ayah. Nanti aku mau kasih sendiri." Aku mengangguk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tak ingin ia tahu, aku datang bukan untuk kejutan, tapi mencari kebenaran. Kami berjalan ke arah pangkalan ojek. "Pak, kantor polisi kota di mana?" "Ya?" tanyaku sopan pada salah satu pengemudi. "Wah, ibu tinggal lurus aja, naik ojek kira-kira 15 menit. Kantor besar di depan taman kota." Aku mengangguk. "Baik, Pak. Tolong antar kami ke sana, ya." Selama perjalanan, Naila duduk di depanku, memeluk tas kecil berisi bekal dan surat kecilnya untuk ayahnya. Aku menatap keluar jendela. Setiap toko, setiap papan nama, setiap lampu jalan terasa asing, tapi langkahku tak ingin berhenti. Di kepalaku, hanya ada satu pertanyaan. "Dimas, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dari kami?" Kantor polisi kota tampak megah dan sibuk. Beberapa petugas lalu lalang, sebagian menyapa dengan sopan. Aku menggandeng Naila masuk ke dalam, dan langsung menghampiri meja resepsionis. "Permisi, saya ingin bertemu Pak Dimas Prasetyo. Beliau sedang dinas di sini, kan?" Petugas muda itu menatapku sejenak, lalu membuka buku daftar dinas. "Oh, Bu Dimas, ya?" katanya ramah. "Maaf, Bu, Pak Dimas lagi cuti. Katanya mau acara keluarga." Aku tertegun. "Cuti?" "Iya, Bu. Sudah 3 hari ini, tapi katanya bukan di sini, beliau ke Bandung." Aku menelan ludah, suaraku tercekat. "Bandung?" "Iya, Bu. Katanya ada acara keluarga besar, sekalian rencana tunangan." Tanganku langsung gemetar. Suara petugas itu terasa jauh, bergema seperti dari ujung lorong. "Rencana? Tunangan? Ayah tunangan, Bu?" Suara kecil Naila tiba-tiba memotong lamunanku. Aku cepat-cepat menunduk, memaksakan senyum. "Enggak, sayang. Mungkin maksudnya teman ayah yang tunangan." Petugas di meja menatap kami bergantian, mungkin sadar ada sesuatu yang aneh dari ekspresiku. "Bu, kalau mau, saya bisa bantu hubungi beliau," katanya pelan. Aku menggeleng cepat. "Tidak usah, terima kasih." Aku menarik tangan Naila. "Ayo, sayang. Kita cari makan dulu, ya?" Begitu keluar dari gedung itu, langkahku terasa berat. Aku menatap ke depan, langit sudah gelap, lampu jalan mulai menyala satu persatu. Aku menunduk dan berbisik lirih. "Acara keluarga? Tunangan?" Suara itu hampir seperti tertawa sinis di dalam kepalaku. Kami makan malam seadanya di warung dekat terminal. Naila tampak ceria, meski aku hanya menatap piring tanpa selera. "Bu, nanti kalau ayah pulang dari cuti, kita tunggu di rumah aja, ya? Aku pengen kasih suratku." Aku mengangguk pelan. "Iya, sayang. Tapi mungkin ayahnya sibuk dulu, jadi kita harus sabar, ya? Kayak waktu aku terapi, ya, Bu? Harus sabar sampai bisa jalan lagi." Aku tersenyum kecil, mengelus pipinya. "Iya, kamu anak kuat." Malam itu, aku memesan penginapan murah di dekat terminal. Kamar sempit, hanya ada satu tempat tidur dan kipas angin yang berdecit pelan. Naila tertidur cepat, kelelahan setelah perjalanan jauh. Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang tak kunjung berdering. Ku coba menghubungi Dimas lagi, tetap tidak aktif. Akhirnya aku membuka aplikasi media sosialnya. Akun Dimas jarang aktif, tapi kali ini berbeda, profilnya baru saja diperbarui. Foto profil berganti. Aku menatap layar, dan seolah dadaku diremas dari dalam. Ia berdiri di samping seorang wanita muda bergaun putih, dengan caption,
Tuhan akhirnya kirimkan aku seseorang yang bisa sembuhkan luka lama. Aku menatap layar itu lama sekali. Mataku panas, tapi aku tak bisa menangis. Semuanya terasa hampa. Jadi itu, acara keluarganya? Cuti yang ia rahasiakan dari kami? Paginya aku bangun dengan kepala berat. Naila sudah duduk di pinggir tempat tidur, memainkan tongkatnya sambil bersenandung kecil. Bu, nanti kita ke rumah ayah, ya? Aku pengen kasih surat ini, katanya sambil menunjukkan amplop merah muda yang ia tulis sendiri dengan tangan gemetar. Ada gambar hati di ujungnya, bertuliskan, untuk ayah, dari Naila yang sayang banget sama ayah. Aku nyaris tak bisa menahan tangis saat membacanya. Aku berlutut, memeluknya erat. Nanti, ya, sayang. Kita kasih surat ini kalau ayah sudah pulang. Sekarang Naila istirahat dulu. Ia mengangguk, tak tahu bahwa ibunya sedang berjuang keras menahan amarah dan hancur di dalam dada. Sore harinya aku kembali ke kantor polisi, dengan alasan ingin menitipkan berkas untuk Dimas. Petugas yang sama menyapaku lagi. Oh, Bu Dimas? Tadi pagi Pak Dimas sempat kesini sebentar, tapi cuma mampir ngambil surat cuti tambahan. Katanya mau lanjut ke Bandung, Bu. Soalnya minggu depan ada acara penting. Aku menggigit bibir. Acara penting? Ulangku dengan suara parau. Petugas itu mengangguk sambil tersenyum. Iya, Bu. Kalau nggak salah, pernikahan. Saat itu juga, lututku hampir goyah. Aku memegang meja untuk menahan diri agar tak jatuh. Suara di sekitarku lenyap. Yang kudengar hanya degup jantungku sendiri. Cepat, kacau, menyakitkan. Aku tersenyum tipis, mencoba tegar. Baik, Mas. Terima kasih. Begitu melangkah keluar, dunia terasa buram. Aku berjalan tanpa arah, hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Di halte, aku duduk bersama Naila yang sibuk menghitung bus yang lewat. Bu, nanti kalau ayah pulang, aku mau bilang makasih karena udah kerja keras buat kita. Aku menatapnya lama. Sayang, suaraku serak. Kalau nanti ayah nggak bisa pulang, Naila tetap harus kuat, ya? Karena ibu selalu di sini. Ia mengernyit bingung. Kenapa nggak bisa pulang, Bu? Aku memaksakan senyum. Kadang orang dewasa punya urusan yang Naila belum bisa ngerti. Tapi ibu janji, ibu nggak akan ninggalin kamu. Naila mengangguk pelan, lalu memelukku. Dan di pelukan anakku yang hangat itulah, aku akhirnya menangis. Diam-diam, tanpa suara. Aku menatap ibu penjual warung itu lama, seolah ingin memastikan aku tidak salah dengar. Napas terasa berat, jantung berdegup cepat, sementara tangan gemetar menggenggam dompet kecil di pangkuan. Siapa, Bu? Tanyaku pelan, hampir tak bersuara. Penjual warung itu menoleh, tersenyum tanpa sadar bahwa kata-katanya baru saja menusuk dadaku. Pak Dimas, Bu. Polisi yang ganteng itu, loh, mau nikah sama Mbak Rani minggu depan. Katanya acara di rumah keluarga Mbak Rani, nggak jauh dari sini. Aku memalingkan wajah, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Rani. Nama itu terdengar seperti gema masa lalu yang tiba-tiba hidup kembali. Aku masih ingat jelas, dulu Dimas sering menyebutnya, dengan nada ringan, bahkan terkadang disertai tawa kecil. Teman satu tim patroli, cuma rekan kerja kok, katanya waktu itu, ketika aku sempat curiga karena terlalu sering mendengar nama itu di sela percakapan teleponnya. Aku masih ingat, bagaimana malam-malam panjang itu kuhabiskan dengan menenangkan hati yang mencurigai tapi tak punya bukti. Bagaimana aku meyakinkan diri, Dimas tidak seperti itu. Ia suamiku, ayah dari anakku, polisi yang menjunjung kejujuran dan kehormatan. Tapi kini, semua keyakinan itu runtuh begitu saja, di sebuah warung kecil di pinggir jalan kota yang asing ini. Bu, ibu nggak apa-apa? Tanya penjual warung itu lagi, tanpa heran melihat wajahku yang pucat. Aku buru-buru mengusap air mata yang nyaris jatuh. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma kaget aja. Soalnya, saya kenal sama Pak Dimas. Oh, kenal juga. Ia tersenyum, tanpa curiga sedikit pun. Wah, berarti ibu tahu ya orangnya baik banget. Waktu kemarin mampir beli air galon, Mbak Rani nemenin. Cocok banget mereka, kelihatan serasi. Serasi.
Kata itu seperti tamparan. Aku menunduk, jari-jariku meremas rok yang kupakai. Di dalam dadaku, ada perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata apapun. Serasi? Lalu aku dan Naila ini apa? Aku berdiri perlahan, menahan tubuhku agar tidak goyah. Bu, rumah Mbak Rani di mana? Ya? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Oh, tinggal lurus ke arah perempatan, belok kanan, nanti ada rumah besar warna krem di pojokan. Lagi ramai tuh, orang-orang pada bantu persiapan nikah. Kalau ibu ke sana, pasti ketemu. Aku mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih seadanya, lalu berjalan menjauh. Langkahku berat, seperti menyeret seluruh luka di masa lalu. Di pinggir jalan, aku menarik napas panjang. Kepalaku berputar. Naila duduk di ojek di belakang, menatapku bingung. Bu, kenapa? Kita mau kemana lagi? Aku berusaha tersenyum, meski rasanya bibirku tak bisa digerakkan. Ke rumah teman ayah, sayang. Kita cuma mau lihat. Ojek melaju pelan. Sepanjang jalan, aku hanya diam. Kata-kata ibu warung tadi berputar terus di kepalaku. Bentar lagi nikah sama Mbak Rani, orang kantor juga, serasi banget. Serasi. Sementara aku di sini, menumpang ojek dengan anak kecil yang harus selalu kugendong naik turun bus karena kakinya belum kuat berjalan jauh. Sementara ia di sana, memakai seragam yang kujahitkan sendiri, menggandeng wanita lain dalam pesta yang disebut acara keluarga. Rumah besar berwarna krem itu tampak dari kejauhan. Benar kata ibu warung tadi, ramai sekali. Ada tenda besar dipasang di halaman, kursi berjejer, dan spanduk putih bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Dimas Rani." Aku terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Naila menepuk pundakku pelan. Bu, itu nama ayah, ya? Aku tidak bisa menjawab. Hanya air mata yang akhirnya mengalir begitu saja, tanpa bisa kutahan lagi. Aku berdiri di seberang jalan, menatap dari balik pohon. Beberapa orang keluar masuk rumah sambil membawa kue, dekorasi bunga, dan peralatan pesta. Semuanya tampak bahagia, seolah tidak ada satupun dosa yang sedang dirayakan di sana. Seorang pria berseragam polisi keluar dari rumah itu. Dimas. Masih dengan gaya rambut rapi yang selalu kuseka minyaknya setiap pagi, masih dengan senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi kali ini, ia tidak menatapku. Ia bahkan tidak tahu aku ada di sini. Ia memegang tangan seorang perempuan muda bergaun pastel, tertawa bersama beberapa tamu. Rani, perempuan yang dulu hanya teman satu tim patroli, kini berdiri di samping suamiku, dengan senyum penuh kebanggaan, seolah dunia berputar hanya untuk mereka. Tanganku meremas tas dengan keras. Hatiku menjerit. Aku ingin berteriak, ingin berlari mendekat dan menampar wajah lelaki itu, tapi Naila menarik tanganku pelan. Bu, aku haus. Aku menatap wajah anakku yang polos. Dan seketika, kemarahan itu berubah menjadi getir. Aku berjongkok, menyeka air mataku cepat-cepat. Sebentar ya, sayang. Kita beli minum dulu. Aku menuntunnya menjauh. Menjauh dari rumah besar itu, dari kebohongan, dari pengkhianatan. Di ujung jalan, aku berhenti dan menatap langit senja. Suaraku bergetar saat berbisik. Dimas, kalau ini yang kamu sebut bahagia, semoga kamu benar-benar bahagia. Tapi ingat, kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain, tidak akan bertahan lama. Aku menggandeng tangan Naila erat, menahan air mata yang tak kunjung berhenti. Anakku menatapku dengan mata kecil yang bingung. Bu, kita mau kemana sekarang? Aku tersenyum lemah. Kita pulang, sayang. Langkahku terasa berat ketika menapaki halaman gedung yang dipenuhi tamu. Musik gamelan pelan terdengar dari pengeras suara, berpadu dengan tawa orang-orang yang datang memberi selamat. Udara sore itu hangat, tapi jantungku dingin, sesak, seolah ada batu besar yang menekan dada. Aku berdiri di antara kerumunan, memeluk tas kecil di dada, menatap ke arah panggung pelaminan. Dan di sanalah, Dimas. Pria yang selama ini kupanggil suami. Pria yang pernah berjanji akan kembali ke rumah setelah 7 bulan dinas, kini berdiri gagah dalam seragam putih upacara, tersenyum kepada para tamu. Di sampingnya, seorang perempuan berbalut kebaya krem muda,
wajahnya cantik dan bahagia. Tangannya digenggam Dimas erat-erat. Aku terpaku. Napas tercekat. Dunia terasa berputar pelan, tapi semua suara di sekitarku mendadak lenyap. Di sampingku, Naila menarik ujung bajuku. "Bu, itu kan ayah." Suaranya kecil, bergetar, seolah takut kalau kata-katanya salah. Aku tak sanggup menjawab. Hanya anggukan kecil yang bisa keluar, diiringi air mata yang mulai mengalir pelan. Seorang ibu-ibu di sampingku menoleh, menatap aku dan Naila dengan senyum ramah. "Kenal pengantinnya, Bu?" Aku mencoba tersenyum, meski bibirku kaku. "Iya, kenal sedikit." "Wah, Dimas itu orangnya baik banget. Katanya polisi muda yang berprestasi, pantas aja Rani jatuh cinta. Mereka tuh katanya udah pacaran lama, baru bisa nikah sekarang karena Dimas dinas di luar kota." Aku menunduk. Setiap kalimat yang keluar dari mulut wanita itu, seperti pisau kecil yang menusuk tanpa henti. Pacaran lama? Jadi selama aku di rumah, menunggu dengan doa dan cinta, mereka berdua menjalani kisah cinta diam-diam? Aku menatap pelaminan lagi. Dimas tersenyum lebar, menggenggam tangan pengantinnya dengan penuh keyakinan. Wajah yang dulu kupeluk setiap pagi kini tampak asing. Aku bahkan tak mengenali sorot matanya. Dulu di sana ada kehangatan, sekarang hanya ada kesombongan dan kepalsuan. "Bu, kenapa ayah nggak lihat kita?" tanya Naila lagi, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku mengusap rambutnya pelan. "Mungkin ayah belum tahu kita datang, sayang." Tapi Naila terus menatap panggung dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ayah kelihatan senang banget. Ya? Kayak nggak inget sama aku." Nada suaranya pelan, penuh luka yang tak seharusnya ditanggung anak sekecil dia. Aku menarik napas panjang, menahan perih yang hampir melumpuhkan. "Naila, lihat ibu." Ia menoleh, matanya basah. "Kadang, orang yang kita sayang bisa berubah, sayang. Bukan karena kita salah, tapi karena mereka memilih jalan lain." "Tapi kenapa ayah nggak bilang? Kan Naila sakit waktu itu." "Naila pengen ayah pulang." Air matanya jatuh, dan kali ini aku tak bisa menahannya juga. Aku memeluknya erat. "Sudah, jangan nangis. Kamu kuat, kan? Kita udah pernah lewat masa yang lebih susah dari ini." Dari arah panggung, terdengar suara pembawa acara. "Sekarang kita sambut kedua mempelai untuk pemotongan kue dan foto bersama keluarga besar." Tamu-tamu bertepuk tangan, musik mengalun ceria. Dimas menunduk, berbisik pada wanita di sampingnya, mungkin sesuatu yang lucu, dan mereka tertawa bersama. Dan di detik itu, aku tahu, lelaki di atas pelaminan itu bukan lagi suamiku. Ia hanyalah seseorang yang pernah kuberi seluruh kepercayaanku, tapi memilih mengkhianati semuanya. Aku menatapnya lama, lalu berbisik lirih, hanya untuk diriku sendiri. "Selamat, Mas. Semoga kamu bahagia dengan kebohonganmu sendiri." Tiba-tiba, Naila berlari kecil ke arah depan sebelum sempat kutahan. "Naila, jangan!" seruku panik. Tapi tubuh kecil itu sudah lebih dulu mendekati area tamu, melewati barisan kursi. Ia berdiri tak jauh dari pelaminan, menatap Dimas dengan mata berbinar, mata yang penuh harap. "Ayah!" Suaranya nyaring, memecah suasana pesta. Semua orang spontan menoleh. Dimas tampak terkejut, wajahnya kaku sesaat sebelum matanya menemukan sosok anak kecil dengan tongkat kecil di tangan. Rani menatap bingung, lalu menoleh ke Dimas, menunggu penjelasan. Aku berlari menghampiri, menarik tangan Naila dengan lembut tapi tegas. "Naila, ayo pulang." Tapi anakku menatapku dengan wajah sedih, lalu memandang Dimas lagi. "Ayah nggak kangen Naila?" Hening. Semua mata tertuju pada kami. Dimas menatap ke sekeliling, wajahnya memucat, jelas gelisah. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Akhirnya, ia melangkah turun dari pelaminan dengan raut wajah tegang. "Risa," katanya pelan, nyaris tak terdengar. Aku menatapnya tajam. "Jangan panggil namaku di depan istrimu, Mas. Aku cuma datang karena anakmu pengen lihat ayahnya." Rani menatap Dimas dengan mata lebar. "Mas, ini siapa?" Suaranya bergetar. Aku tersenyum pahit. "Saya istri pertamanya."
Ibu dari anak yang baru saja memanggil dia ayah. Suara tawa, musik, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya desis pelan dari tamu-tamu yang mulai bergumam. Dimas menunduk, wajahnya pucat pasi. "Risa, tolong jangan buat ribut di sini." Aku tertawa pelan, getir. "Ribut? Aku bahkan gak tahu kalau suamiku menikah lagi, Mas. Aku cuma pengen tahu, sejak kapan kamu jadi duda, seperti yang kamu bilang ke orang-orang." Rani menatap Dimas tajam. "Duda? Jadi kamu bohong, Mas?" Dimas membuka mulut, tapi tak satu kata pun keluar. Aku menatapnya terakhir kali. "Tenang saja, aku gak akan rebut kamu. Aku cuma mau Naila tahu seperti apa wajah ayahnya saat mengkhianati keluarganya." Aku meraih tangan anakku lagi. "Ayo, sayang. Kita pulang. Ayahmu lagi sibuk pura-pura bahagia." Kami berjalan menjauh di tengah tatapan ratusan pasang mata. Naila menoleh sekali lagi, melihat Dimas berdiri terpaku di depan pelaminan, wajahnya kosong, sementara Rani tampak menangis. Aku menggenggam tangan anakku erat. Di luar gedung, angin sore bertiup pelan. Aku berhenti sebentar, memandang langit yang mulai jingga. "Naila," kataku lembut, "sekarang kamu tahu kan, kenapa ibu selalu bilang kita cuma punya diri sendiri yang bisa diandalkan?" Anakku mengangguk pelan, air matanya jatuh lagi. "Tapi Bu, Naila sayang ayah." Aku tersenyum pahit. "Ibu juga dulu sayang. Tapi kadang, kita harus belajar melepaskan orang yang gak tahu cara menjaga cinta." Semua mata kini tertuju padaku. Musik berhenti. Para tamu menatap dengan wajah terkejut. Sebagian berbisik-bisik, sebagian lain menunduk, pura-pura tak melihat. Tapi suaraku sudah pecah. Terlalu keras, terlalu penuh luka yang selama ini kutahan. "Dimas." Suaraku kembali menggema, parau tapi penuh amarah. Dimas berdiri di pelaminan, wajahnya memucat. Ia berusaha tersenyum kikuk, tapi matanya gelisah, seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. "Risa, tolong jangan di sini," katanya tergagap. Aku melangkah maju, melewati kursi tamu yang berderit saat tersenggol. Beberapa orang mundur memberi jalan. "Kenapa nggak di sini, Mas?" Suaraku bergetar tapi tegas. "Bukankah di sini kamu bilang kamu bahagia? Di depan orang-orang yang nggak tahu kalau kamu masih punya istri dan anak yang menunggumu di rumah." Aku berhenti tepat di depan pelaminan. Dimas berdiri terpaku, sementara Rani menatapku dari ujung mata. Wajahnya kaku tapi berusaha tetap anggun. Ia berbisik dingin, "Mas, siapa mereka?" Aku mendengus, lalu menatapnya lurus. Saya ini istri yang kamu rebut suaminya. Dan ini, aku menarik Naila yang menangis di belakangku, anak yang hampir kehilangan nyawa sementara kalian sibuk menyiapkan undangan." Suasana hening. Hanya terdengar isak kecil dari Naila yang memeluk pinggangku erat-erat. Tanganku gemetar saat menunjuk ke arah Dimas. "Kamu bilang 7 bulan dinas, Mas. Kamu bilang cuma sibuk kerja, rapat malam. Tapi ternyata kamu sibuk buat pesta, ya? Sibuk fitting jas pengantin, sibuk pura-pura duda." Dimas turun dari pelaminan dengan langkah tergesa. "Risa, cukup. Ini acara orang. Jangan bikin rusuh." Aku menatapnya dengan mata basah. "Acara orang? Aku ini bukan orang, Mas. Aku istrimu. Aku yang kamu nikahi sah di depan Tuhan dan negara." Beberapa tamu menunduk, ada yang mulai mengeluarkan ponsel, merekam. Rani melangkah turun, berdiri di samping Dimas dengan wajah merah padam. "Mas Dimas, ini apa maksudnya?" tanyanya keras. "Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang istrimu meninggal." Suara Rani bergema di seluruh ruangan. Tamu-tamu makin heboh. Dimas mengangkat tangannya, mencoba menenangkan, tapi suaranya justru terdengar memelas. "Rani, aku bisa jelasin, ini nggak seperti yang kamu pikir." "Jelasin apa?" potongku, nadaku tajam. "Kamu mau bilang aku hantu? Atau aku cuma mantan istri yang halu nunggu suaminya pulang?" Aku maju beberapa langkah, menatapnya tanpa berkedip. "Waktu Naila kecelakaan, kamu di mana?" "Di ruang operasi aku berdoa sampai suara habis. Sementara kamu di sini latihan senyum buat foto prewedding."
Tangan Naila menggenggam ujung bajuku, tubuhnya bergetar. "Bu, jangan nangis," bisiknya kecil. Aku berjongkok sejenak, mengusap air mata anakku. "Nggak apa-apa, sayang. Ibu cuma mau bilang ke ayahmu, kalau ada hati yang dia hancurkan." Seorang anggota polisi yang berdiri di sudut ruangan melangkah mendekat. Ia berbisik pelan padaku, suaranya berusaha menenangkan. "Bu, mohon maaf. Jangan buat keributan. Ini acara resmi." Aku menatapnya dengan pandangan tajam, suaraku bergetar tapi lantang. "Keributan? Saya nggak bikin keributan, Pak. Saya cuma menuntut keadilan. Saya cuma mau semua orang tahu siapa sebenarnya Dimas yang katanya polisi jujur itu." Aku menatap Dimas lagi, menahan napas agar suaraku tak pecah. "Mas, kamu ingat waktu aku jual perhiasan buat bayar rumah sakit Naila? Waktu aku nggak punya uang buat listrik, tapi kamu cuma kirim pesan, 'Maaf aku sibuk.' Aku bertahan karena aku percaya kamu lagi berjuang. Tapi ternyata yang kamu perjuangkan bukan keluarga, tapi wanita lain." Rani menatap Dimas dengan mata membara. "Jadi, benar? Kamu belum cerai?" Dimas tak menjawab. Rahangnya mengeras, tapi matanya memohon. "Rani, aku bisa jelasin nanti." Rani mendorong tangannya kasar. "Kamu penipu. Kamu pikir aku mau jadi istri kedua dari pembohong?" Beberapa tamu mulai berdiri, suasana makin panas. Aku menatap Dimas, kali ini dengan tenang, bukan lagi marah, tapi pasrah. "Mas, kamu ingat waktu kamu janji mau video call tiap malam? Aku tunggu, tiap malam, sambil nemenin Naila tidur. Sekarang aku sadar, kamu bukan sibuk tugas. Kamu sibuk latihan pura-pura cinta." Dimas menunduk, bahunya bergetar. "Risa, aku minta maaf." Aku tersenyum getir, air mata jatuh pelan. "Maaf?" Kata itu terlalu kecil buat semua luka yang kamu buat. Kamu nggak cuma selingkuh, Mas. Kamu ninggalin anakmu waktu dia butuh ayahnya. Kamu ninggalin aku waktu aku nyaris kehilangan segalanya. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan suara pelan tapi menusuk. "Kalau kamu malu, itu bagus. Karena itu tandanya kamu masih punya sedikit hati. Tapi kalau kamu cuma takut kehilangan wajah di depan orang-orang ini, berarti kamu memang pantas kehilangan segalanya." Aku menggenggam tangan Naila, menatap wajah kecil itu yang masih penuh air mata. "Ayo, sayang. Kita pulang. Biarkan ayahmu melanjutkan pestanya." Kami berjalan menjauh, meninggalkan ruangan yang kini penuh bisikan dan tatapan iba. Di belakang, aku mendengar suara Rani menangis keras dan Dimas memanggil namaku, tapi aku tak lagi menoleh. Begitu keluar dari gedung, udara sore terasa dingin menusuk. Naila berjalan pelan di sampingku, tongkat kecilnya mengetuk lantai marmer setiap langkah. "Bu," suaranya pelan, "ayah jahat, ya?" Aku menarik napas panjang, menatap langit yang mulai oranye. "Enggak, sayang. Ayah cuma lupa siapa yang pernah dia perjuangkan." Kami berhenti di trotoar depan gedung. Musik dari dalam mulai terdengar lagi, tapi bagiku itu hanya suara kosong. Aku menatap bangunan besar itu untuk terakhir kalinya dan berkata dalam hati, "Selamat tinggal, Dimas. Aku nggak akan lagi menangis untukmu." Petugas keamanan mendorong kami keluar dengan gerakan tegas tapi tidak kasar. Langkahku goyah, napasku tercekat oleh 1000 tatapan yang menempel di punggung. Di luar gedung, udara terasa seperti cambuk dingin yang mengoyak kulit. Naila menggenggam tanganku sampai ujung jemarinya memutih. Tubuhnya gemetar seperti anak yang baru pulang dari mimpi buruk. Aku menoleh sekali, sekilas, melihat lewat jendela kaca, Dimas berdiri di dekat pelaminan, wajahnya sudah berubah. Matanya mencari-cari, kebingungan, lalu beralih ke ponsel. Rani, dengan riasan yang sudah berantakan, menutup wajahnya dengan tangan. Ada suara histeris, tangisan, dan bisik-bisik tamu yang kini bukan lagi sekadar bisik. Beberapa orang berlari keluar, ponsel mereka merekam, sementara yang lain menatap kami dengan campuran rasa iba dan curiga. Seorang pria berjenggot, salah satu kerabat yang tadi tampak ramah, menghampiri dari arah lain. Ia menatap Dimas, lalu menatapku. Matanya berkaca. Ia pun seakan mendapatkan beban yang sama,
Pengakuan bahwa ia selama ini ikut merayakan sesuatu yang salah. "Pak, maaf, kita tak tahu," gumamnya, tidak menjelaskan lebih jauh. Aku membiarkannya. Di trotoar depan gedung, aku duduk di tepi kursi beton. Kepala terasa berat, tapi aku tidak bisa menunduk. Tangisku sudah kering. Yang keluar hanya getar napas dan rasa malu yang membakar. Di sampingku, Naila menangis terseduh-seduh sambil menutup kupingnya. Seperti takut suara tawa di dalam gedung itu akan menggerayangi malamnya. Seorang wanita tua dari antara kerumunan tamu mendekat perlahan. Ia menyeka wajah dengan sapu tangan, lalu mengulurkan tangan menepuk bahuku. "Nak, jangan dengar kata orang, mereka belum tahu apa-apa." Suaranya lembut, seperti selimut hangat. Aku menatapnya, hatiku sedikit terpecah karena kebaikan yang tiba-tiba datang dari luar yang selama ini asing. Kamera ponsel berdering tak henti-henti. Dalam hitungan menit, video, potongan dari amukan kecilku di pelaminan dan teriakan Naila, muncul di lini masa. Aku melihatnya sebentar, membeku saat melihat ekspresi di wajahku sendiri. Marah, terpukul, tapi tegar. Judul-judul di komentar sudah menulis, "Skandal di pernikahan polisi muda, istri terdahsyat hadir di pernikahan." Ada yang bergumam, ada yang berkomentar pedas. Sejenak aku merasa telanjang. Seluruh hidupku dipamerkan sebagai tontonan umum. Dimas muncul di pintu keluar. Ia tampak mau mendekat. Namun saat pandangan kami bertemu, ada sesuatu seperti pintu berat yang menutup di dadaku. Hatiku masih berdebar, tapi bukan lagi karena harap. Ini amarah yang berubah menjadi keputusan. "Risa," suaranya putus-putus, setengah memohon. "Bisa kita bicara sebentar?" Aku menatapnya, menimbang, sebenarnya aku ingin menampar wajah itu, ingin menanyakan semua yang menumpuk di dalam dada. "Kapan kamu mulai menipu? Mengapa kamu tak pernah pikirkan kami? Kenapa kamu tinggalkan anakmu ketika dia hampir mati?" Tapi semua itu hanya akan memberi makan ego yang sudah kenyang. "Gak ada yang mau aku bicarakan lagi," kataku singkat. "Kau sudah mati di hatiku, Dimas." Suaraku datar, dan di dalamnya ada ketegasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Menyebutnya mati di hati bukan hanya kata marah. Itu penetapan akhir, batas yang kubuat untuk diri sendiri. Dimas tampak retak. Matanya memerah, bibirnya seperti hendak mengucap sesuatu, tapi entah malu atau marah menahannya. Ia lalu mengambil langkah mundur, lalu berbelok, memasuki mobil yang menunggunya. Mobil itu melaju dengan cepat, meninggalkan kami. Di kaca mobil, kulihat bayangan tubuhnya, seperti masa lalu yang pergi tanpa kata perpisahan. Di belakang, seorang lelaki dewasa yang kupikir panitia acara mendekat, menawarkan bantuan. "Bu, ada yang bisa kami lakukan? Kami bisa bantu panggil ambulans atau apa?" Ia berusaha menebar empati, tapi tawaran itu terasa seperti garam di luka, baik maksudnya, tapi tak mampu menenangkan istriku yang baru saja dicampakkan di muka umum. Aku menggeleng, menggenggam tangan Naila lebih erat. "Terima kasih, Pak. Kami cukup." Sebenarnya aku ingin seseorang mengatakan bahwa ini bukan kesalahanku, bahwa aku tak pantas dipermalukan seperti ini. Tapi kata-kata itu tidak perlu orang lain ucapkan. Yang penting adalah aku tahu, aku akan bangkit. Kami berjalan menuruni trotoar, hati masih hancur, namun langkahku semakin mantap. Di jalan, Bu Rini menunggu dengan skooter kecilnya. Wajahnya tegang, matanya merah, ia pasti sudah melihat video. Ia segera mendekapku begitu kami sampai dekat. "Nak, ayo ikut aku. Lagi pula kontrakanmu kan tidak jauh dari sini." Suaranya seperti surga kecil. Aku tak mampu menolak pelukan itu. Di rumah Bu Rini, lingkungan sepi namun penuh kehangatan. Ia menyiapkan air hangat untuk Naila, menengadahkan teko teh, dan menumpahkan kata-kata yang menenangkan. "Kamu sudah lakukan hal yang benar, Nak. Terkadang keberanian itu memang gaduh, tapi itu lebih baik daripada tetap diperlakukan seperti ini." Aku mendengarkan, menyerap setiap kata seperti orang kehausan. Malam itu, ponselku dipenuhi pesan, bukan dari Dimas, tentu saja, tapi dari tetangga, teman lama, dan orang-orang yang pernah kukenal, yang menanyakan kabar kami dan menawarkan bantuan. Ada juga pesan dari teman satu RT yang menanyakan apakah kami perlu tempat tinggal sementara.
Dukungan kecil itu membuat dadaku sedikit hangat. Di media sosial, orang-orang membelaku, beberapa mengutuk Dimas. Viral itu seperti pedang bermata dua, menyingkap aib di depan umum, tapi juga memberi kebenaran publik yang menjadi bukti. Keesokan paginya, aku duduk di meja kecil, menatap wajah Naila yang masih lesu. Ia menggulung selimut di pangkuannya, matanya mengedip berat. "Bu, aku takut semua orang lihat video itu." Suaranya lembut. Aku merangkulnya, menempelkan pipi pada kepalanya yang kecil. "Nggak apa, Nak. Ibu juga takut. Tapi ibu lebih takut kalau kita tetap tinggal di tempat yang buat kita merasa kecil. Kita nggak akan biarkan orang lain tentukan harga diri kita." Langkah pertama yang kuketuk adalah memastikan keselamatan dan kebutuhan Naila. Surat-surat rumah sakit, bukti-bukti pengobatan, semua kuambil dari laci yang sedari dulu kubiarkan rapi. Ada pula foto-foto, foto kami bertiga di pantai, surat-surat Dimas, dan beberapa bukti pesan singkatnya yang dingin. Bukti kecil itu menjadi sebentuk kekuatan, bukan untuk membalas, melainkan untuk memastikan aku punya pegangan ketika harus mengatakan, "Ini bukan salah kita." Selanjutnya, aku menghubungi Bu Rini dan beberapa tetangga yang kukenal. Mereka setuju membantu, ada yang menawarkan tabungan kecil, ada yang menawarkan pekerjaan sampingan bagiku. "Buat sementara, kita kumpulin dulu kebutuhan dasar. Kamu bisa jual apa yang perlu, tapi jangan tergesa," kata Bu Rini tegas. Aku mengangguk. Kami tidak punya banyak uang, benar, tapi kami punya harga diri, dan itu tidak akan kubiarkan direnggut. Sore itu, aku berjalan ke kantor polisi terdekat. Bukan untuk mengadu soal pernikahan, itu urusan pribadi mereka, melainkan untuk menanyakan tentang hak-hak administratif. Apakah pernikahan yang Dimas gelar sah jika dia masih mempunyai istri yang terdaftar? Petugas di sana menatapku dengan penuh empati. Ia kemudian mengarahkan aku ke bagian administrasi. Di sana, aku mengambil salinan buku nikah kami, memfotokopinya, dan menjaga dokumen itu seperti perisai kecil. Memiliki bukti bahwa kami sah secara administratif memberi aku sedikit ketenangan. Malamnya, ketika kami duduk di ruang tamu Bu Rini, Naila menggenggam boneka kecilnya dan tertidur di pangkuanku. Di bawah cahaya lampu yang redup, aku menatap foto keluarga kami yang dulu, sekarang retak, tetapi masih ada. Aku mengusap wajah anakku, lalu berbisik pada diri sendiri, mulai besok, kita susun hidup baru. Tanpa dia, jika memang harus tanpa dia. Tapi kita tidak akan runtuh. Hujan rintik-rintik turun malam itu. Lampu jalan berpendar lembut di antara butiran air yang menetes di atap halte. Aku duduk di bangku besi dingin, memeluk tubuh Naila yang menggigil. Di tangannya, tongkat kecilnya jatuh. Lalu kuambil pelan dan kuletakkan di pangkuanku. Ia menatapku dengan mata yang masih bengkak. "Bu," suaranya nyaris tak terdengar di tengah suara hujan yang memukul genting, "kenapa ayah nikah sama orang lain?" Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan ke dada. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di sudut mata. Tapi lidahku keluh. Bagaimana aku harus menjelaskan pada anak sekecil dia tentang pengkhianatan, tentang kebohongan, tentang cinta yang ternyata bisa busuk? Aku menatap wajahnya, pucat, polos, tapi penuh luka yang tak pantas ditanggung anak seumur itu. Tanganku bergerak pelan, mengusap rambutnya yang basah. "Sayang," suaraku parau, "kadang orang yang kita kira akan selalu ada, ternyata pergi tanpa pamit." Naila menggigit bibirnya. "Tapi ayah janji mau pulang. Katanya mau beliin aku sepeda." Aku menunduk, menatap lantai halte yang penuh genangan. "Janji itu, Nak, gak semua orang bisa tepati." Ia terdiam. Lalu tiba-tiba menatapku dengan mata yang berkilat lembab. "Ayah jahat, ya, Bu?" Aku menggenggam jemarinya yang dingin. Ayahnya Naila, mungkin lupa cara jadi orang baik. Tapi kita nggak boleh jadi seperti dia. Hujan makin deras. Petir sesekali menyambar, membuat Naila memelukku lebih erat. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena dingin saja, tapi juga karena takut kehilangan pegangan. Aku menahan tangis dan mencium ubun-ubunnya. "Dengar ya, Nak," suaraku bergetar, "kita nggak butuh siapa-siapa lagi. Selama ibu masih hidup, ibu yang akan jagain Naila. Ibu janji." Ia menatapku,
matanya besar dan basah. Tapi ibu juga capek, kan? Aku tersenyum samar. Capek, iya. Tapi kalau buat Naila, ibu bisa kuat 10 kali lipat. Keheningan menyelimuti kami sejenak. Hujan berubah jadi gerimis. Bus lewat tanpa berhenti, menimbulkan angin yang membuat ujung jilbabku berkibar. Aku menatap jauh ke jalan basah di depan, jalan panjang yang entah akan membawaku kemana, tapi aku tahu, aku harus jalan terus. Naila bersandar di bahuku, setengah tertidur. Aku melingkarkan tangan ke pundaknya. Di dalam hati, aku berbicara pelan pada diriku sendiri. Risa, kamu udah jatuh sejauh ini. Tapi sekarang waktunya berdiri. Demi dia. Aku mengeluarkan ponsel dari tas, layar retak tapi masih menyala. Notifikasi pesan dari Dimas masih terbuka di atas. Maaf, aku sibuk. Jaga Naila baik-baik. Kujalankan jempolku perlahan di atas tulisan itu, lalu tanpa pikir panjang aku menekan hapus pesan. Tidak ada lagi ruang untuk orang yang memilih pergi. Bu, kita mau kemana sekarang? Tanya Naila tiba-tiba, setengah mengantuk. Aku tersenyum lembut, menatap wajah mungil itu yang penuh harapan di tengah luka. Kita cari tempat baru, tempat yang gak ada kenangan buruk. Tempat yang ada bunga. Iya, sayang. Tempat yang banyak bunga, dan ibu bisa kerja lagi. Naila nanti sekolah, ya? Ia mengangguk pelan, matanya mulai terpejam di pelukanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Hujan berhenti, tapi langit masih kelabu. Mobil-mobil melintas, lampu-lampunya membias di genangan air seperti cahaya-cahaya harapan yang tak mau padam. Di halte kecil itu, aku berjanji, bukan pada Dimas, bukan pada dunia, tapi pada diriku sendiri, bahwa aku tidak akan lagi menunggu siapapun untuk menolongku. Aku akan mulai dari nol, dengan tangan yang pernah gemetar, tapi kini menggenggam tekad. Aku menatap wajah Naila yang tertidur di bahuku, dan berbisik pelan. Mulai sekarang, cuma ada kita, nak, ibu dan kamu. Dan itu cukup. Aku kembali ke kampung dengan hati yang penuh luka, tapi juga sedikit lega, seperti seseorang yang baru saja menurunkan beban berat setelah memikulnya terlalu lama. Rumah kecil peninggalan almarhum ayah kini menjadi satu-satunya tempat berlindungku dan Naila. Catnya sudah mengelupas, genting bocor di sana-sini, tapi setidaknya itu milik kami sendiri. Tak ada lagi suara orang menuduh, tak ada lagi kebohongan yang mengintai di balik telepon. Aku mulai dari nol. Setiap pagi aku menanak nasi, menggoreng tempe, membuat sambal terasi, dan menata lauk di meja kayu kecil di teras rumah. Warung sederhana itu kusebut warung Risa Naila. Tulisan dari karton bekas, ditempel seadanya, tapi Naila bangga setiap kali melihatnya. Bu, nanti ibu kasih nama menunya, ayam penyet tegar. Ya, katanya suatu pagi sambil tersenyum. Aku mengernyit. Kenapa tegar? Soalnya ibu kuat, gak kayak ayah. Aku terdiam. Antara sedih dan tersenyum getir. Anak sekecil itu sudah bisa mengerti arti kehilangan. Tapi aku tahu, ia juga belajar arti bertahan. Beberapa minggu setelah aku kembali ke kampung, sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi. Siang itu, aku sedang menggoreng tahu ketika ponselku bergetar. Notifikasi dari media sosial, akun lamaku yang dulu jarang kugunakan. Aku membuka dengan tangan berminyak, lalu nyaris menjatuhkan ponsel saat melihat video yang terpampang di layar. Itu, aku, dengan wajah penuh amarah, berteriak di tengah pesta pernikahan Dimas dan Rani. Aku yang menuding suamiku di depan para tamu, dengan Naila menangis di pelukanku. Video itu sudah dilihat ratusan ribu kali. Judulnya, Istri Sah Datang ke Pernikahan Suaminya yang Selingkuh. Polisi berseragam dinikahi selingkuhannya. Komentarnya ribuan. Sebagian besar membelaku. Sebagian lain menghujatku karena mempermalukan suami di depan umum. Tapi aku tidak peduli. Yang penting, dunia tahu siapa Dimas sebenarnya. Tetanggaku, Bu Darmi, datang tergopoh-gopoh sambil membawa ponsel. Risa, itu benar kamu. Tuh, Gusti, kabeh wong kampung ngomongin. Aku tersenyum hambar. Iya, Bu. Nggak usah dipikirin. Biarin aja orang tahu kebenarannya. Ya Allah, kamu kuat banget, enduk.
Aku nonton sampai gemeter. Si Dimas itu, teganian. Aku menunduk, menahan air mata. Mungkin memang harus begini jalannya, Bu, supaya aku bisa benar-benar lepas. Malamnya, aku duduk di teras sambil menatap ponsel. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Risa, aku minta maaf. Aku diperiksa atasan. Semua viral. Tolong, berhenti ngomong soal aku. Aku hanya menatap pesan itu lama. Jari-jariku gatal ingin membalas, tapi akhirnya kuletakkan ponsel di meja. Keesokan harinya, berita di portal lokal muncul. Oknum polisi diduga langgar etik karena menikah tanpa izin dan menyembunyikan status perkawinan. Namanya jelas tertulis di situ, Dimas Pratama. Aku membaca pelan, setiap kata seperti penghapus kecil yang menghapus sisa-sisa genggamannya dari hidupku. Ia dipanggil ke markas, diperiksa atas pelanggaran moral dan administrasi. Rekan-rekannya memberi kesaksian. Rani dikabarkan mengundurkan diri dari pekerjaannya di kantor yang sama. Sore itu, Bu Darmi datang lagi, membawa koran dan 2 bungkus gorengan. Riz, kamu udah baca? Si Dimas kena sanksi, loh. Mungkin bakal dipindah tugaskan. Aku hanya tersenyum tipis. Ya, Bu. Hukum Tuhan memang gak selalu cepat, tapi pasti. Bu Darmi menatapku lama, lalu menepuk bahuku. Kamu hebat, Enduk. Biasanya perempuan yang disakiti cuma nangis. Tapi kamu malah bangkit. Aku menatap ke arah dapur kecil, tempat Naila sedang belajar menggambar. Kalau aku nyerah, Bu, siapa yang bakal jagain anakku? Bu Darmi mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kamu pantas bahagia, Risa. Percaya aja, Gusti Orasara. Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis muda datang ke warungku. Bu Risa, saya boleh wawancara? Saya menulis tentang keteguhan perempuan korban pengkhianatan. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kami duduk di bangku kayu, di antara aroma sambal dan nasi hangat. Bu, waktu ibu berdiri di pelaminan itu, ibu nggak takut? Aku tersenyum getir. Takut. Tapi lebih takut lagi kalau aku terus diam. Karena diam itu juga bentuk kematian. Sekarang, setelah semua viral, apa ibu menyesal? Aku menatap jauh ke sawah di seberang jalan, di mana langit mulai jingga. Tidak. Karena dari situ aku tahu, aku nggak lemah. Aku cuma salah mencintai orang yang salah. Jurnalis itu menulis cepat di bukunya, lalu menatapku dengan kagum. Saya salut, Bu. Aku tertawa kecil. Nggak perlu salut, Nak. Aku cuma perempuan yang akhirnya belajar memilih diriku sendiri. Malam harinya, setelah warung tutup, Naila duduk di pangkuanku sambil memegang buku gambar. Ia menggambar keluarga kecil. Seorang ibu tersenyum, seorang anak dengan tongkat kecil, dan langit penuh bintang. Ayah nggak ada di gambar ini? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Nggak perlu, kita udah bahagia tanpa ayah. Air mataku menetes pelan, tapi kali ini bukan karena sedih. Aku mencium pipinya. Iya, sayang. Kita bahagia, ya? Ia tersenyum. Iya, Bu. Soalnya sekarang ibu sering ketawa. Aku menatap langit malam. Di antara bintang yang bertabur, aku berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan, karena dari luka paling dalam, Kau tumbuhkan kekuatan yang belum pernah aku tahu aku punya. Siang itu udara kampung terasa gerah. Angin membawa aroma tanah dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Aku baru saja menutup warung setelah melayani pelanggan terakhir ketika sebuah mobil tua berhenti di depan rumah. Dari dalam, seseorang turun perlahan. Aku tertegun. Dimas. Tubuhnya tampak kurus, seragamnya tak lagi rapi seperti dulu. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit beruban di pelipis. Ia berdiri canggung di depan pagar, seperti orang asing yang tak tahu harus mengetuk atau tidak. Aku belum sempat bicara ketika pintu mobil sebelahnya terbuka, dan keluar seorang perempuan dengan wajah lelah dan mata sembab, Rani. Aku terpaku di tempat. Risa, suara Dimas lirih, hampir seperti bisikan. Tapi aku tidak menjawab. Rani menatapku dengan mata yang penuh penyesalan, lalu berjalan mendekat. Tanpa diduga,
Ia berlutut di hadapanku, di depan teras rumah yang berdebu. "Risa, aku salah." Suaranya pecah, parau. Aku nggak tahu dia masih punya istri. Aku percaya semua kebohongannya. Aku berdiri diam. Angin sore mengibaskan ujung jilbabku. Dari balik jendela, Naila mengintip, tapi aku memberi isyarat agar ia tetap di dalam. Rani melanjutkan, "Aku cuma mau satu hal. Tolong izinkan aku lihat Naila, sebentar aja." Kata-katanya membuat dadaku bergetar, tapi aku menahan diri. Aku melipat tangan di dada, menatapnya dingin. "Lihat Naila? Buat apa?" tanyaku pelan. "Kau bahkan gak tahu anak itu seperti apa. Kau gak ada waktu dia berjuang melawan kematian di rumah sakit. Waktu aku gak punya uang buat obat. Waktu aku hampir gila karena Dimas gak bisa dihubungi. Kau di mana?" Rani menunduk, air matanya jatuh ke tanah. "Aku gak tahu, Risa, aku gak tahu semuanya. Aku pikir aku mencintai orang yang tepat." Aku tersenyum miris. "Dan sekarang setelah tahu dia kehilangan jabatan, baru kau sadar, ya?" Ia terisak, memegang lututku tapi aku mundur setapak. "Jangan sentuh aku. Kau datang bukan karena menyesal, tapi karena sadar tak ada lagi yang bisa kau dapat dari dia." Dimas yang sedari tadi diam akhirnya bicara, suaranya berat. "Risa, aku tahu aku salah. Aku udah kehilangan semuanya. Aku dipecat, Rani pergi, dan..." Aku memotong dengan suara dingin, "Dan sekarang kamu datang ke sini buat apa? Minta maaf? Minta aku kasihan?" Ia menunduk. "Aku cuma mau lihat Naila. Sekali aja. Aku kangen anakku." Aku tertawa kecil, getir dan kering. "Anakmu? Anakmu yang kamu tinggalkan waktu sekarat? Yang kamu biarkan aku rawat sendiri sambil jual perhiasan? Jangan sebut dia anakmu." Napas Dimas tersengal. Matanya mulai basah. "Aku salah, Risa. Aku nyesel." Aku menatapnya lurus, tanpa ragu. "Kau menyesal bukan karena kehilangan kami, tapi karena dunia tahu siapa kau sebenarnya." Hening. Hanya suara dedaunan yang bergesekan di halaman. Rani masih berlutut, tangannya gemetar. "Risa, tolong, aku mohon. Aku tahu aku gak pantas, tapi biarkan aku minta maaf ke Naila." Aku menghela napas panjang, menahan amarah yang hampir meledak. Maaf itu gak bisa menyembuhkan luka anak kecil yang setiap malam nunggu video call dari ayahnya. Maaf gak bisa menghapus air mata waktu dia tanya kenapa ayahnya gak pernah datang. Dan maaf juga gak bisa bikin aku percaya lagi. Aku melangkah maju, berdiri di hadapan mereka berdua. Dua orang yang pernah menghancurkan hidupku, kini berdiri seperti pengemis di depan rumahku. Aku sudah memaafkan, tapi bukan berarti aku mau membuka pintu lagi. Mataku menatap Dimas tajam. "Kau sudah mati di hatiku sejak malam aku lihat kau berdiri di pelaminan." Aku menunduk sebentar, menatap Rani yang masih terisak. "Dan kau, Rani, semoga kau belajar bahwa cinta yang dibangun di atas air mata orang lain tak akan pernah bahagia." Aku berbalik, memanggil Naila. "Nak, tolong tutup pintunya, ya. Udara sore ini kotor." Naila menatap dari balik pintu, sedikit bingung, lalu menurut. Pintu rumah itu tertutup perlahan, menutup masa lalu, menutup luka yang sudah cukup lama terbuka. Aku berdiri di balik tirai, menatap mereka pergi. Rani berjalan tertatih ke mobil, Dimas menyusul di belakang, wajahnya kosong. Sebelum naik, ia menatap rumahku sebentar, mungkin berharap aku menoleh. Tapi aku tak memberi sedikit pun kesempatan. Begitu mobil itu menjauh, aku menatap langit yang mulai berwarna jingga. Naila datang memeluk pinggangku dari belakang. "Bu, mereka siapa?" Aku tersenyum kecil, mengusap rambutnya. "Cuma orang yang dulu pernah salah jalan, sayang." Naila mengangguk polos, lalu tersenyum. "Ibu nggak sedih, kan?" Aku menatap matanya, bening seperti langit sore. "Nggak, sayang. Ibu udah selesai sedih. Sekarang waktunya bahagia."
Tahun berikutnya, hidupku benar-benar berubah. Warung makan kecil yang kubuka di depan rumah kini hampir tak pernah sepi. Aroma sambal terasi dan ikan goreng menyebar sampai ke jalan besar, membuat para sopir angkot sering mampir untuk makan siang. Kadang aku tak percaya, dari dapur sederhana dan peralatan seadanya, aku bisa menafkahi diri dan anakku tanpa harus bergantung pada siapapun. Setiap pagi, aku dan Naila bangun lebih awal. Ia membantu menata meja, mencuci piring, dan menyiapkan bahan-bahan masakan sambil sesekali bercanda. Tawanya kembali lepas, tak lagi dibayangi sakit atau kehilangan. Melihatnya begitu, rasanya semua luka lama pelan-pelan sembuh. "Bu, pelanggan ibu banyak banget sekarang," katanya suatu hari sambil menata sendok. "Pak RT aja bilang, masakan ibu paling enak sekampung." Aku terkekeh. "Ah, itu karena dia belum nyobain masakan orang lain." Naila menggeleng cepat. "Enggak, Bu, serius. Semua bilang sambal ibu beda. Pedesnya tuh, kayak bikin semangat lagi." Aku menatapnya, tersenyum hangat. Dalam hati aku tahu, semangat itu datang dari tempat yang dalam, dari luka yang pernah kutelan sendiri. Siang itu warung ramai seperti biasa. Beberapa pelanggan langganan datang, menanyakan menu favorit mereka. Ada tawa, ada cerita, ada kehidupan yang berjalan dengan tenang. Tak ada lagi rasa takut atau malu seperti dulu. Tak ada lagi bayangan tentang Dimas atau Rani. Semuanya sudah berlalu, seperti abu yang terbawa angin. Menjelang sore, warung mulai sepi. Aku duduk di kursi panjang, mengipas sisa bara arang di tungku. Sementara itu, Naila duduk di sampingku sambil menggambar di buku tulisnya. Senja merambat pelan, menumpahkan warna jingga ke seluruh langit. "Bu," panggilnya pelan. "Hom, ibu capek, ya?" Aku menatapnya sebentar, tersenyum lembut. "Capek dikit, tapi bahagia." Ia meletakkan pensilnya, lalu menatapku dengan mata kecilnya yang bening. "Aku bangga sama ibu. Ibu kuat banget." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti menyembuhkan semua luka yang pernah menganga. Aku terdiam sejenak, menatap wajah mungil yang dulu hampir kulepaskan karena keputusasaan. Pelan-pelan aku mengusap kepalanya. "Naila, kamu tahu nggak kenapa ibu bisa kuat?" Ia menggeleng polos. "Karena kita pernah dihancurkan oleh orang yang kita cintai, Nak. Dan dari situ, kita belajar berdiri lagi." Naila memelukku erat, tanpa banyak bicara. Di bahunya, aku merasakan hangat yang menenangkan, hangat yang tak pernah kubayangkan akan kurasakan lagi. Angin senja berhembus lembut, membawa aroma nasi hangat dan daun pisang dari dapur. Aku menatap langit yang mulai berwarna ungu keemasan. Dulu, aku sering menatap langit dengan doa penuh air mata, meminta keadilan, meminta kekuatan, meminta agar luka ini berhenti. Sekarang, aku menatapnya dengan rasa syukur. Karena ternyata, Tuhan tidak pernah mengambil apapun tanpa alasan. Ia hanya menukar luka dengan keteguhan, kehilangan dengan kebijaksanaan, dan air mata dengan kedewasaan. Di kejauhan, azan maghrib mulai berkumandang. Aku menatap Naila yang kini sibuk menutup buku gambarnya dan berkata lembut, "Ayo, Nak, waktunya salat. Kita nggak mau terlambat." Ia mengangguk, lalu menggandeng tanganku masuk ke rumah. Langkah kecilnya ringan, tapi setiap hentakannya terasa seperti pengingat bahwa hidup kami mungkin tak mewah, tapi penuh makna. Tamat.